Akhlak tasannu. Apa itu? Akhlak palsu atau akhlak buatan. Akan tampil sebagaimana yang diharapkan oleh calonnya. Laki-laki yang biasanya mungkin dia penakut, pengecut, begitu ada ceweknya dia akan tampil ya Arjuna, gagah perkasa. Ini kejadiannya banyak kok. Makanya ada orang yang setelah dia pacaran merasa dia mengenal dia baik, pas nikah baru ketahuan kok nggak seperti itu ya. Perasaan dia ya Allah waktu dia romantis, waktu pas pacaran ya. Kalau misalnya saya digigit nyamuk tuh nyamuk dikejar-kejar, diinterogasi, lu ngapain lu? Hah? Melakukan penodaan lu ya gitu kan, sampai nyamuk diinterogasi nggak bisa lepas. Luar biasa, saking luar biasanya. Itu sebelum nikah. Tapi setelah nikah beda lagi romantisme, nyamuk nempel di dinding, kepala istrinya pinjam sebentar, jebret gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa la alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah a'azakumullah jami'an. Teman-teman semua, ikhwan wa akhwat fillah, jamaah pengajian Rizka Paris, pengajian Rizka, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta buat teman-teman cilik, adik-adik kecil, anak-anak kita yang hadir. Dari kecil aja udah belajar ilmu ta'aruf, Masya Allah ya. Ini dia visioner, nih anak-anak visioner ya. Ya, belum dicita-citanya apa? Melamar kamu, kan luar biasa. Kita bersyukur anak-anak kita yang senang, adik-adik kita, keponakan kita yang senang dalam majelis ilmu, dan itu cikal bakal dari bagaimana mendidik generasi di masa depan. Hadirkan mereka, bawa mereka di dalam majelis-majelis ilmu, meskipun mungkin mereka tidak fokus atau mungkin sedikit mengganggu dalam tanda kutip, tapi ini adalah salah satu benih atau salah satu cara yang dilakukan para salafus soleh, membawa anak-anak ke dalam majelis ilmu supaya telinga mereka lebih banyak mendengar hal-hal yang positif. Walaupun bisa jadi mereka nggak ngerti ustadznya ngomongin apa. Ya, bahas jomblo, emang apaan jomblo gitu. Makhluk aneh dari mana? Mereka nggak ngerti. Mereka nggak ngerti gitu ya. Paling banter mereka lari-larian, geleran, atau ngabisin snack milik teman-teman sini ya. Kalau ada, itu juga menjadi salah satu yang membuat mereka bisa termotivasi. Nanti suatu saat mereka akan semakin dekat dengan orang-orang soleh. Kayaknya momen ini saya selalu berdoakan anak-anak kita yang hadir di sini, adik-adik kita, keponakan-keponakan kita. Mari kita doakan semoga mereka jadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang bagaimana mengenali dan memahami calon pasangan, tentu kita dalam beberapa hari atau sepekan ini kita sedikit agak heboh, terutama tentang bagaimana penyakit yang mewabah sekitar kita, yang memiliki efek yang luar biasa karena berskala internasional. Ya, virus corona yang sejatinya sangat mencemaskan kita.
Walaupun sebagian kita sudah punya virus yang mencemaskan sebelumnya. Selain virus corona, virus merana karena cinta kan. Karena virus ini bisa membunuh kan gitu. Cinta ini membunuhku kan gitu. Namun kalau kita mau berbicara tentang virus ini, doa yang diajarkan Rasul yang sering kita mungkin sudah dapat dari broadcast, Allahumma inna na'udzika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Kita memohon, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit lepra, kusta, penyakit kegilaan, termasuk penyakit yang berbahaya dan mewabah. Ada sebuah kalimat dalam doa ini, kita mohon ternyata ada penyakit dari wal junun, penyakit kegilaan. Ada orang yang berlindung dari penyakit corona agar tidak terkena virus corona, tapi dia ternyata pindah ke penyakit lain, yaitu kegilaan. Kegilaan di sini apa? Saking cemasnya enggak rasional. Saking cemasnya akal sehatnya mati. Borong makanan berlebihan. Padahal makanan juga ada expirednya. Dia mau makan apa lagi setelah itu? Kemudian borong masker. Istri saya mending borong masker bengkoang, ada manfaatnya. Ya. Jadi kadang kegilaan ini ternyata muncul selain efek dari virus ini. Jadi kenapa saya sampaikan ini? Doanya kita minta sama Allah agar selain virusnya yang kita khawatirkan, kegilaan efek dari virus ini juga kita berlindung kepada Allah. Makanya doanya minta pada Allah minal junun, dari penyakit kegilaan. Bukan hanya gila dalam pengertian masuk rumah sakit jiwa, tapi perilaku-perilaku yang sampai akhirnya zolim sama tetangga, zolim sama rakyat kecil karena memiliki uang banyak, semua diborong. Gara-gara kemarin orang borong masker yang benar-benar membutuhkan, misalnya teman-teman kita yang kena bencana Merapi, dia nggak dapat, padahal debu itu mengenai bagian tubuh mereka. Ini kan zolim. Makanya ini salah satu bentuk yang harus kita hampir setiap ada musibah minta kepada Allah, penyakit mewabah, minta supaya menghadapinya dengan tenang tanpa harus mengalami kegilaan, yaitu hilangnya akal sehat. Dan hari ini ya, salah satu bentuk kegilaan yang sering terjadi adalah kalau udah mohon lama-lama sama Allah nggak dapat jodoh juga, ini juga kegilaan. Banyak stres. Ya. Makanya kita hadir dalam majelis ini salah satunya adalah untuk belajar bersama. Ya, saya senang ya, Rizka mungkin mulai, Ustaz, temanya mungkin sudah mulai tentang pranikah. Ya, boleh aja. Ya, kurikulumnya banyak. Ya, saya bikin kuliah keluarga akhirnya live. Kuliah keluarga itu ada di sebelah, mungkin yang berminat kuliah WhatsApp, bukan hanya saya, ada guru saya, ada Ayah Irwan, ada Kak Hilman dan Kak Firdaus, semua praktisi keluarga semua. Jadi kalau ingin memantaskan diri dari sekarang, pelajari ilmunya. Tafaqahu qabla an tasudu, kata Umar bin Khattab, pelajarilah ilmunya sebelum kamu menjalani peran dalam rumah tangga. Jadi semangat kita berbarengan dengan ilmu. Jadi mumpung masih ada kesempatan belajar, ya. Sejatinya malam ini pelajarannya setiap jam Jumat jam 8 sampai jam 10 via Qulwab. Ya, kalau mau daftar, ya mungkin saat mungkin tidak hadir di Rizka, bisa dalam momen-momen yang lain. Tapi insya Allah setiap Jumat malam. Nah, itu ada di brosur atau di bannernya. Nah, sebenarnya hari ini kita bahas tentang bagaimana salah satu poin dasar mengenali dan memahami calon pasangan. Saya ingin katakan bahwa tidak ada satupun kita lewat proses ta'aruf yang akan mengenal 100%. Dari proses, karena mengenal itu butuh proses yang panjang, dan mengenal itu pastinya akan semakin mantap, kata Umar bin Khattab, melalui 3 tahapan. Orang akan kenal karakter kalau juga melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah kalau sudah safar bersama. Yang kedua kalau sudah mabit bersama, nginep bersama. Dan yang ketiga kalau sudah muamalah dalam urusan utang piutang atau uang yang dilakukan bersama. 3 hal ini akan memberi indikasi karakter asli seseorang yang bisa kita lihat, mengenalinya. Jadi 3 hal ini bisa kita pelajari. Tentu 3 hal ini kalau kita lihat dalam proses bahasa calon pasangan, maka kita akan terperosok kepada
yang namanya dilema pertama. Kalau kita melakukan pengenalan dengan kalimat sengaja pacaran, sebagian ditanya kenapa pacaran? Ya, karena saya pengen mengenal dia Ustadz lebih dalam. Maka saya sering katakan pasti kalau ingin mengenal lebih dalam pastinya harus berzina. Karena 3 hal tadi. Dia harus mabit bareng, berarti kan tidur bareng. Dia harus safar, dia harus melakukan yang namanya proses yang tersebut muamalah. Maka demi Allah, yang namanya ta'aruf dengan kalimat pacaran yang selama ini sering dijadikan dalih oleh sebagian orang, maka dilemanya adalah dia pasti akan terprosok kepada dosa zina. Insya Allah enggak Ustadz, kami pacarannya enggak berzina kok, enggak bakalan berjalan bareng. Ya kalau gitu enggak bakal kenal, kan percuma juga. Buat apa? Kenapa pacaran? Supaya mengenal dia. Kalau mengenal harus melakukan 3 hal itu, resikonya pasti berzina. Enggak, insya Allah kami enggak. Kalau gitu enggak bakal kenal. Kan dilema kan? Pastinya kita akan mendapatkan akhlak yang tidak sejatinya. Karena kalau pacaran dengan kalimat bahwa enggak kok kita pacaran biasa aja, kita enggak melakukan yang Ustaz haramkan, yang dilarang oleh agama, enggak. Cuman jalan berdua, ya paling nonton film bareng, itu pun bawa hijab kemana-mana kita tenteng, ya enggak gitu, kita enggak melakukan itu, enggak bakalan. Pastinya kita enggak akan dapat gambaran dia. Toh orang kalau pacaran dia akan menampilkan akhlak tasannu. Akhlak tasannu. Apa itu? Akhlak palsu atau akhlak buatan. Akan tampil sebagaimana yang diharapkan oleh calonnya. Laki-laki yang biasanya mungkin dia penakut, pengecut, begitu ada ceweknya dia akan tampil Arjuna, gagah perkasa. Ada cowok lain gagah pacaran, apa lu macam-macam lu ya? Ya, lu pegang dia, rumah ini sekolah gue bakar, kan gitu kan, luar biasa. Jangankan ini sekolah gue bakar, itu pas ada dia. Pas ceweknya nggak ada, ampun bang, peace bang. Tadi itu cuman ini doang, acting. Ini kejadiannya banyak kok. Makanya ada orang yang setelah dia pacaran merasa dia mengenal dia baik, pas nikah baru ketahuan kok nggak seperti itu ya. Perasaan dia, ya Allah, waktu dia romantis, waktu pas pacaran, ya. Kalau misalnya saya digigit nyamuk tuh nyamuk dikejar-kejar, diinterogasi, lu ngapain lu? Melakukan penodaan loh, ya gitu kan, sampai nyamuk diinterogasi nggak bisa lepas, luar biasa, saking luar biasanya. Itu sebelum nikah. Tapi setelah nikah beda lagi romantisme, nyamuk nempel di dinding, kepala istrinya pinjam sebentar, jebret gitu kan. Ini kasusnya banyak, makanya banyak yang akhirnya kok begini. Saya itu dalam yang namanya apa ya, sebulan ini full dalam konteksnya ya. Kalau ada yang bilang Ustadz kayaknya nggak capek, iya saya itu capek bukan ngisi kajian, saya itu capek jawabin konsultasi online. Jadi saya jawab hampir kalau di mobil ngoceh sendiri ya, atau kadang-kadang malam setelah mungkin sampai rumah sempetin, karena banyak sehari itu bisa 30 sampai 50, kalau sebulan itu bisa 1.500 ya. Itu iseng jawab aja gitu, apa yang masuk jawab gitu ya. Rata-rata masalahnya lebih banyak masalah pasutri terkait dengan KDRT, perselingkuhan dan akhlak buruk yang lain. Jadi akhirnya apa? Banyak yang merasa dia tertipu. Makanya momen ini saya katakan, mengenali dan memahami calon pasangan gak bakalan bisa lewat cara pacaran. Kalaupun mau pacaran pastinya berzina, maka itu sudah masuk menjauhkan keberkahan. Jadi jangan berdalih dengan dalih mau mengenali dengan pacaran, karena nggak bakalan bisa. Kalaupun bisa itu melakukan dosa, nggak bakal bisa. Lah terus gimana Ustaz? Bagaimana kita mengenalinya? Maka kita harus pahami, mengenali dan memahami ini bagian untuk kita memutuskan dulu. Yang pertama kita harus pahami,
niat kita adalah baik untuk menikah, maka harus dengan cara yang baik, proses yang baik. Kalau prosesnya baik, maka Allah berikan kemudahan dan petunjuk. Di tengah keraguan ada cahaya hidayah ke hati yang membuat kita mantap. Keraguan-raguan itu Allah usir dengan sendirinya. Kekurangannya Allah tutupi dan diperbaiki kalau niatnya baik. Makanya orang kalau ta'aruf itu berangkat dari niat yang baik, maka ada proses ta'aruf yang bisa jadi enggak sempurna, Allah tutupi itu. Kenapa? Karena ta'aruf itu dalam Islam, satu, ta'aruf bukan melibatkan pihak moderator, dalam hal ini ustadz atau ustazah. Ini konsep yang selama ini salah. Lu ta'aruf ya, iya, gue ajak ustazah ini. Tidak. Ta'aruf yang benar yang pertama kali libatkan yaitu melibatkan Allah dalam keputusan. Makanya kalau ada yang ta'aruf cuma minta pendapat ustadz ustazah, enggak sholat istikharah, wallahi ngaco. Manusia emang punya penilaian, manusia emang punya yang namanya kemampuan menganalisis karakter. No, Allah. Makanya kata kunci pertama mengenali dan memahami hanya mungkin dibantu kalau kita libatkan Allah. Libatkan Allah. Makanya nggak mungkin pacaran libatkan Allah. Yang jelas libatkan syaitan. Ta'aruf dari berangkat dari itu kita niatnya melibatkan Allah. Dan ketika kita ta'aruf, kita niatnya adalah berusaha menjadi pasangan yang berharap terciptanya visi misi pernikahan. Makanya sering saya katakan, jangan dulu berbicara calon, berbicara mengenalinya, tapi rumuskan dulu visi misi pernikahan dengan sedetail-detailnya. Tidak cukup dengan kalimat apa? Saya ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tidak cukup itu, karena semuanya ingin seperti itu. Tapi mungkin lebih sedikit, lebih spesifik. Maaf, saya ingin pernikahan saya akan mencetak misalnya seorang anak penghafal Quran yang kelak jadi imam Masjidil Haram. Tuh, itu ikatannya niatnya kan. Saya ingin pernikahan saya akan mencetak yang namanya, saya ingin bikin pesantren di umur 40 tahun, memiliki sekolah. Itu rumuskan dulu. Sehingga akan menentukan kita mencari siapa, bukan mencari yang penting yang mau sama saya, bukan. Karena itulah yang dilakukan oleh Najmuddin Ayyub saat dia bertahan dengan status jomblonya, dibully sana sini dia. Tapi dia bertahan karena punya visi, makanya jomblo yang punya visi nggak bakal galau. Saya tahu jomblo yang ngenes itu Jonas, yang hampir setiap malam ya di setel lagunya, misalnya apa, lagu-lagu yang mellow, lagunya BCL yang lagi ngetren itu ya, mengilhami betul ya. Saya juga merasakan apa rasakan Mbak BCL lah, emang situ udah punya Mbak BCL mah kehilangan bener sih, itu belum jelas. Jadi kita nyanyikan lagu itu, maaf, maksudnya kita hanya mengandalkan itu. Jonas itu, maaf saya sih ngomong agak pedes di sini, coba pahami. Jonas itu dia bertahan dengan statusnya karena nggak punya visi mau cari jodoh kayak gimana. Makanya Allah nggak akan berikan dulu. Dia mau cari jodoh kayak gimana? Dia mau keluarganya gimana? Sekedar nanti berstatus nikah kah? Setelah itu diupload di IG foto kita gandengan tangan dengan caption, gua aja ada gandengan, lu enggak. Bukan sekedar itu, tapi punya visi jelas mau jadi apa pernikahan kita, nanti umur berapa kita mencetak sekolah, nanti anak kita menjadi apa, ahli apa, bidang apa, istri kita mau dikembangkan profesinya apa, rumah tangga kita misinya menyelamatkan apa, jelas. Yang kayak gini ini yang penting untuk dipahami sebelum kita berbicara Ustadz gimana mengenali dan memahami. Ini penting saya sampaikan. Makanya nih seri ini saya bikin 2 bagian ya, pastikan bulan depan ikut lagi ya. Ini Maret, April belum, kita udah Ramadan belum April, yang pertama ya? Belum ya, insyaallah April ini kita masih bahas ini. Jadi yang pertama visinya dulu kita rumuskan. Maka Najmuddin Ayyub dia jelas, ketika dia dibully dengan kalimat ente apa yang membuat ente ragu, banyak ahwat yang siap untuk menjadi istri ente, ada yang cantik, hafizah, semuanya. Maka akhirnya dia bongkar visi misinya demi untuk membuat mingkem teman-temannya yang selama ini membulinya. Kalau sekedar cari ahwat cantik banyak,
bikin audisi ngantri. Ya, kalau sekadar hafizah banyak. Saya hanya ingin seorang akhwat yang siap menikah untuk mendidik anak saya membebaskan Al-Aqsa. Kalau ada yang kayak gitu, saya lamar hari ini. Maka temannya pun diam, speechless. Iya, langsung semuanya. Ya, nggak ada yang bisa ngomong sama sekali. Mereka nggak bisa membantah visi misi besar ini. Dan Allah pertemukan akhirnya dengan wanita yang sama. Diomelin mulu sama bapaknya, laki-laki yang melamarnya selalu ditolak. Statusnya padahal hebat, ganteng, bangsawan, keren, ditolak semua. Soleh, sarjin sholatnya, enggak sekedar soleh ayahanda. Kalau sedar soleh banyak, tapi aku punya visi. Aku hanya akan menikah dengan laki-laki yang siap mendidik anakku membebaskan Al-Aqsa. Didengarlah hal ini oleh Najmuddin, maka dia akhirnya dengan spontan ketika lihat rumah tersebut melamar wanita ini. Visi ketemu misi. Allah jadikan itulah dasar kenapa kita akan merumuskan rumah tangga yang kita inginkan. Jadi kata kuncinya, karena kita ingin berbicara tentang mengenali dan memahami, maka mulai dari apa yang mau kita cari. Ya, jangan kita mencari sesuatu yang kita sendiri gak jelas mau cari apa. Akhirnya muncullah kalimat, apa yang kamu cari? Yang penting mah mau sama saya, Ustaz, udah cukup lah. Ya, asal dia mau aja. Walaupun saya mau muntah udah nggak apa-apa lah gitu. Yang penting dia mau hitbah saya. Enggak gitu. Makanya kita hanya menambah daftar dari keluarga yang jadi targetnya iblis. Saya sampaikan ini karena banyak rumah tangga akhirnya mengalami kegalauan hanya sekadar untuk merasakan pernikahan tapi berujung kepada perceraian karena mereka sendiri tidak tahu mau dibawa kemana keluarga kita. Mau dibawa kemana, nggak jelas visi misinya. Jangan sampai tertipu dengan kalimat yang kesannya filosofis. Bang, mau dibawa kemana keluarga kita? Mengalir bagai air. Iya, kalau ngalir ke sungai, yang repot kalau ngalir ke septic tank. Ini banyak. Maka kata kunci yang pertama adalah rumuskan dulu kita mau cari jodoh yang kayak gimana agar Allah sinkronkan munajat kita, doa kita seiring dengan dipertemukan dengan calon seperti ini. Itu penting karena kita punya visi misi. Ya. Dari sisi inilah baru itu standar tingginya. Standar rendahnya, standar tinggi itu visi misi, standar rendahnya, maka minimal ada orang yang kita nikahi untuk kita bisa menjadikan pernikahan ini sebagai rangka ibadah yang paling sederhana adalah mengendalikan diri dari perbuatan maksiat, yaitu syahwat yang tidak terkendali. Itu standar rendahnya. Boleh, tapi biasanya yang kayak gini rumah tangganya ajek atau bukan rumah tangganya stagnan. Ya begitu-gitu aja nanti. Paling tinggi kita rumuskan dulu. Setelah itu baru yang minimal dia laki yang baik. Oke, laki yang baik. Laki yang baik itu gimana kita carinya? Makanya kenapa baginda Nabi untuk urusan ta'aruf ini prosesnya diingatkan. Yang jelas pertama dalam rangka mengenali ini kita mendapatkan hak dasar berumah tangga sebelum kita mendapatkan jalan untuk menevisi apa hak dasar kita ketika berumah tangga, yaitu yang sering disebutkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Itu hak dasarnya yang kita inginkan. Sebelum kita menjalankan visi dan misi, maka pastikan kita sudah dapetin hak dasar ini. Dan sebagian besar kita tidak bisa melakukan ta'aruf dalam konteksnya, tidak bisa menjalani visi misi karena nggak dapat hak dasar ini. Gimana bisa kita misalnya menjalankan visi misi kalau ribut, nggak sinkron? Suami ingin menjalankan perannya sebagai seorang dai, dia berdakwah menyampaikan masyarakat, tapi istri justru menolaknya. Kamu pergi mulu mas, kenapa sih? Perginya dia dianggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan bagi istrinya. Mungkin kalau dia terus-terusan oke lah, tapi kadang-kadang ada situasi seorang dai itu memang dia harus banyak keluar. Kan dai itu si matupang, ya. Siang malam tunggu panggilan. Dia kan kayak gitu. Dia memang begitu, pergi terus. Dia punya visi menegakkan peradaban. Itulah kenapa
rasa sakinah dan rahmah menjaga supaya seorang suami ketika pergi dia tidak merasa bersalah, dianggap bukan laki yang zalim. Seorang wanita begitu ditinggalkan, dia mendapatkan rasa yakin suaminya pergi untuk mencari yang namanya sebesar-besarnya pahala surga untuk keluarga mereka. Jadi sinkron. Makanya dasar pertama kita mencari adalah mendapatkan sakinah dan rahmah. Karena untuk bisa menjalankan misi yang tadi saya sebutkan, maka sakinah wa rahmah itu, sakinah dan rahmah itu mutlak. Ya, Hajar, Bunda Hajar, ya, wanita solehah ditinggalkan oleh Ibrahim karena rumah tangganya meskipun terpisah jarak dan waktu, Allah turunkan sakinah kepadanya, maka Hajar sama sekali tidak satu pun komplain ketika Ibrahim tidak menengoknya selama bertahun-tahun. Kebayang nggak ada istri ditinggalkan tanpa ada komunikasi, karena dulu nggak ada alat komunikasi, nggak ada WA, nggak ada IG. Ya, Ibrahim kan nggak mungkin ngecek IG story-nya Hajar, nggak mungkin. Ya, dulu nggak ada. Gimana bisa mendapatkan informasi tentang Bunda Hajar? Dan ketika pulang, Nabi Ibrahim karena dia seorang ayah sekaligus punya misi sebagai nabi, maka dia pulang langsung bercerita sama istrinya sesuatu yang mungkin kalau zaman sekarang itu langsung stres istri yang kayak gini. Kebayang nggak ada suami jarang pulang, sekalinya pulang bawa golok menyembelih anak. Kebayang nggak ada suami ini jarang pulang, begitu pulang suamiku, iya anak kita mana? Nah mau sembelih. Ini suruh Allah. Mungkin kalau kita bilang pulang, nggak usah pulang ya mas, nggak pulang gitu, lama nggak pulang bawa golok menyembelih anak, stres kamu kan gitu. Sekiranya Nabi Ibrahim dan Hajar tidak dikaruniai sakinah dan rahmah, maka mungkin di situ tidak akan terjalani keluarga yang disebut keluarga terbaik dalam Al-Quran ini. Mereka berperan menjalankan perintah Allah, melakukan penyembelihan yang akan menjadi cikal bakal ibadah kurban. Maka kita belajar, maka dasar kita menjalankan misi, di paling rendah kita mendapatkan hak berumah tangga sakinah dan rahmah. Karena itulah ta'aruf, mencari hak dasar ini. Kalau kita merasa sejak awal ngerasanya nggak nyaman, misalnya dalam proses ta'aruf tuh kayaknya ke orangnya gini ya, kok orangnya dominan banget ya, kok kayaknya dia ngatur-ngatur dan kita nggak nyaman. Maka bahkan nggak usah jauh-jauh lah, saya selalu katakan, kenapa ciri awal kita mendapatkan sakinah itu dimulai dari pada saat nazar itu proses yang dibolehkan bahkan disyariatkan pada saat sebelum nikah, di mana Rasulullah mengatakan unzur ilaiha, ya, karena ada seorang laki-laki pede banget gitu di zaman Rasul, saya ingin menikahi seorang wanita Rasulullah. Kata Rasul, udah dilihat, kamu udah dilihat dia belum? Tapi percayalah saya, kata Rasul enggak, unzur ilaiha fa innahu akhra ayyudama bainakuma. Sesungguhnya dengan melihatnya akan membuat hubungan kalian itu kokoh dan sampai selamanya. Jadi maksudnya kalian akan merasa betah bertahan dengannya. Jadi melihatnya. Nah, saat proses nazar kita akan bisa memandang. Tentu pandangan itu akan memberikan satu yang ada masuk ke dalam diri kita. Apakah kita melihatnya merasa tenang, tentram, atau kita malah merasa enggak ada feeling, bahkan ngerasa gelisah. Ayat yang disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 memberi indikasi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda ciptaan Allah berikan kepada kalian dari jenis pasangan kalian yang memberikan litaskunu ilaiha, memberikan rasa nyaman kepada kalian. Jadi rasa nyaman, maka nazar itu bisa jadi indikasi. Kalau sejak ta'aruf tiba-tiba boleh, mana calon ikhwannya? Nah, begitu dibuka tirai tiba astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu siapa? Thanos bukan? Thanos apa? Kok mukanya geratakan gitu ya, kayak Thanos gitu. Maka kalau udah ngomong begini, udah mendingan berhentikan. Udah nggak usah taruh yang lain. Lu udah nggak nyaman, udah nggak usah. Percuma disebutkan dia hafizah, dia nggak ini, karena riwayat mengatakan kenapa Habibah dan Jamilah diizinkan oleh Rasulullah untuk melakukan khulu pertama. Habibah Jamilah ini istri sahabat yang paling mulia, Sabit bin Qais, ahli ibadah.
melakukan khulu bukan karena suaminya kasar, bukan karena suaminya ahli maksiat, tapi mohon maaf Rasul, saya kok ngelihat dia nggak tahu kenapa sebel. Badan suaminya, maaf ini karena ini ilmu harus disebutkan para ulama, badan suaminya kecil, pendek dan kurus kering. Jadi katanya saya tuh kok ngelihat dia di antara yang lain tuh bawaannya nyesel, kok mau sama dia ya. Bahkan ada bawaan, maaf nih, riwayat mengatakan dia ingin meludahinya. Karena saking suaminya itu secara fisik itu jauh banget, sementara Habibah atau Jamilah, saya wallahualam mana yang benar ya, nama yang, karena riwayat mengenai nama dari istrinya Sabit Qais ini ada mengatakan Habibah atau Jamilah ya, mungkin saya cari di tengah, mungkin nama panjang Habibah Jamilah kan gitu ya. Ya, tapi saya percaya ini nggak mungkin. Kenapa? Karena orang Arab namanya cuma satu ya, kecuali bintinya kan nggak ada. Kok kita tuh panjang, Bendi Jais Rohman tuh dua, ada yang Bendi, ada yang panjang itu kan namanya dibikin panjang. Kalau dulu Hasan selesai, bin udah selesai, Nuh bin situ aja, Muhammad nggak ada yang lain. Makanya Habibah Jamilah ini entah wallahu siapa namanya. Kalau saya menduga namanya Habibah Jamilah itu mungkin julukannya karena dia cantik, karena Jamilah artinya wanita cantik. Nah mungkin dia cantik sekali. Jadi ketika dia cantik sekali itu, dia membayangkan kok suaminya kayak gini. Dulu mungkin belum mengenal ta'aruf dalam konteks yang Rasulullah nazar, sehingga dia pikir, lah dia kan beriman soleh, tapi dia nggak punya kekuatan. Naluri dia nggak seperti wanita yang lain. Ada nggak wanita yang bisa kuat? Ada. Mungkin ada wanita yang benar-benar mencintai seorang itu. Saya mencintai kamu apa adanya. Ya ada laki-laki yang gitu, aku mencintai kamu apa adanya. Setelah dia ngelihat ternyata ke salon mahal kan gitu ya, ya udahlah apa adanya aja kan gitu ya. Tapi ada yang nggak bisa, masih. Makanya kalau ada yang bilang, Ustadz wajar nggak sih, saya boleh nggak sih, saya memilih wanita cantik? Boleh. Ya Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughninya mengatakan bahwa pilih wanita yang cantik itu, kata Hasan Basri, dibolehkan. Karena itu tergantung dari bagaimana kita supaya tidak tertarik sama yang lain, boleh. Termasuk memilih laki-laki yang tampan, boleh ya, boleh itu ya, itu diizinkan ya, tapi ya sadar diri gitu, sadar diri maksudnya gini, kita juga ngukur diri ya, kita aja kalau ngaca, ya Allah siapa nih lu terus berharap gitu dapat pasangan seperti Dude Herlino gitu ya, Tengku Wisnu. Ya kita sadar diri gitu ya. Ya walaupun mungkin aja dia tertarik ya, mungkin dia khilaf kan gitu. Ya artinya boleh aja. Makanya ketika Rasulullah kan unzur, lihat. Nah lagi proses nazar, antum diizinkan melihat, dan kalau lagi melihat itu ternyata maaf gitu ya, minimal ada perasaan kayaknya biasa aja, kayak ngelihat orang dan kita ngerasa nyaman gitu ya. Oke aja tuh, kita nggak ngerasa ada yang bermasalah, atau minimal nggak jijik gitu ya, nggak jijik gitu ya, nggak muntah aja. Maaf, penting saya sampaikan. Maka kalau udah ngerasa ada gejala pusing kepala, mual gitu ya, maka nggak usah tarusin ta'arufnya, percuma juga. Karena kalau diterusin kita seolah-olah jadi galau. Galaunya gimana? Dia hafizoh, atau dia hafiz, dia ibadah gini, tapi fisik kayak gini gitu. Maka udah, kalau menurut saya isyarat Allah litaskunu ilaiha itu bisa kita pakai sebelum ta'aruf. Kita ingat ya, memang kita nggak mungkin mendapatkan wanita dengan definisi cantik menurut kebanyakannya kan. Yang jelas kan cantik itu relatif, jelek yang mutlak kan ini. Udah, kalau cantik itu relatif, minimal kita memandangnya udah kita sendiri merasa minimal kita asik, atau kita melihat, kita teduh memandangnya, kita nyaman, udah cukup itu. Berarti silakan teruskan ta'aruf yang psikologisnya, ta'aruf fisiknya sudah cukup, memandangnya oke, nggak ada hambatan, nggak ada keraguan memandangnya gitu, oke cukup. Kita mengukur, saya juga begini dan begini, nyaman saja gitu, oke. Tapi kalau ternyata ketika memandang kita kayaknya gelisah atau apa, ya sudah, hentikan, nggak perlu kita teruskan. Makanya saya sendiri, kenapa dalam proses ta'aruf yang saya mendekatkan, saya selalu bilang tukeran foto, atau ngelihat dari foto, atau bertemu langsung. Kalau itu sudah membuat kita merasa nyaman, maju ke proses berikutnya, mengenali psikologisnya. Jangan mengenali psikologis dulu, karena nanti kita akan merasa bersalah, dilema. Dan dilema itu kadang-kadang buat kita berasa seolah-olah kalau nolak. Kan ada hadis yang kadang-kadang disalahpahami. Ya,
idza atakum ya tardona khuluquhu wa dinahu nikahilah. Jika datang kepada kalian seseorang yang baik agama dan akhlaknya, maka fazawijuhu, maka nikahilah. Kalau tidak akan terjadi kerusakan. Dalil ini kadang-kadang disalahpahami seolah kalau nolak laki-laki yang kebetulan baik, kebetulan dia berakhlak mulia, tapi maaf wajahnya mungkin kita belum sreg, seolah itu dosa. Karena kita kena dalil ini. Padahal yang pertama, dalil ini memberi isyarat menolak laki-laki itu yang dilarang kalau karena agamanya. Contoh gini, kita kenali dia, ternyata dia soleh banget. Kemudian kita bilang, gimana mbak, mau lanjut terus? Enggak, terlalu soleh, aku khawatir dia poligami, gitu. Kan gitu. Nah itu loh yang celaka tuh kayak gitu. Termasuk bahasa ahwat-ahwat, kalau nolak tahu gimana? Kan sering gitu, moga kamu jadi istriku, maaf ya, kamu terlalu baik untukku. Makanya Allah kirim tuh orang jahat besok. Jangan pernah nolak dengan kalimat kamu terlalu baik. Gak boleh. Nanti Allah kirim orang jahat, nyesel. Jangan pernah, nih sering saya bilang, lisan kita itu nolak ya bilang aja maaf ya belum bisa dulu, gitu aja. Ya, kita bilang aja kita jadi saudara aja gimana? Kata dia, gue udah banyak saudara kan gitu. Tambah lu lagi gitu ya. Yang nggak punya tuh istri gitu ya gitu. Jadi yang harus kita pahami adalah menolak boleh nggak? Boleh. Pertama, dalilnya adalah ketika Rasulullah didatangi Abu Bakar melamar Fatimah. Abu Bakar siapa yang meragukan kesolehannya? Nggak ada yang ragukan kan? Kaya raya pula, ditolak sama Rasul. Ditolak. Apakah hadis ini berlaku? Enggak. Karena Rasul bukan karena meragukan agama, ditolak karena faktor lain yang mungkin ada pertimbangan lain yang nanti nggak cocok sama Fatimah. Datang Umar, sama. Siapa yang meragukan Umar? Kemudian kaya raya pula, ditolak. Begitu Ali baru diterima. Itu memberi isyarat bahwa hadis berkaitan dengan siapa yang mendatangi kamu laki soleh sebagainya, yang dilarang itu kalau nolak karena kesolehannya. Nggak mau dia kalau sholat mulut sebagainya nanti aku diabaikan, kan ada yang gitu. Ada nolak kayak gitu. Nggak enak kalau terlalu soleh nggak bisa dugem bareng. Nah itu yang celaka tuh. Itu yang celaka. Jadi sebenarnya kalau kita melihat seseorang yang secara fisik sejak awal kita sendiri ragu, maka nggak usah terusin untuk mengenali proses psikologis. Kecuali kita sebenarnya masalah fisik itu ada sebagian orang nggak penting. Maaf, ada juga kok. Menurut saya ada juga, seperti saking kuat tekadnya dari Najmuddin Ayyub, maka ketika dengar dia nggak penting lagi kan. Bagi dia ini berarti fisiknya saking kuatnya dia nggak peduli. Walaupun dalam sejarah tidak sebutkan bagaimana, apakah ketika ta'aruf dia kaget ngeliat istrinya wajahnya, enggak, ternyata bukan itu yang menjadi isyarat bahwa Najmuddin yang jelas istrinya sesuai dengan fisiknya selesai. Tapi bagi kita melihat wajah dalam konteksnya itu menjadi isyarat yang dibolehkan untuk mendapatkan satu gambaran itu sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah dulu. Ya, sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena itulah kenapa poin ini menjadi dasar pertama. Jadi kalau kita sejak awal mendapatkan gambaran melihat secara fisik, itu mendapatkan satu dasar pertama kita untuk melangkah. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya apa yang kalian pilih, ya, kalau ada orang yang misalnya beliau saya lupa fatwanya, tapi intinya kalau ada wanita cantik dan yang pertama kali ditanya itu cantik dulu apa solehanya dulu. Ya, kalau kata beliau cantiknya dulu. Jadi cantik atau bahasa cantik ini mungkin mudah-mudahan jangan disalahpahami, pengertiannya adalah harus yang bagaimana gitu. Tapi intinya wajahnya itu penting kata beliau. Kata Imam Ahmad dalam fatwanya, karena kalau wajahnya itu sudah menteramkan baru kita lihat standar dasar manusiawinya kita tentram, setelah itu baru kita ketika kita melihat cantik ternyata dia nggak soleh atau nggak soleha, maka kita menolaknya karena nggak solehanya. Itu kata beliau.
Tapi kalau misalnya soleha, begitu kita tanya cantik enggak? Enggak. Maka kita ya justru menolaknya sejak itu ya, karena ternyata karena agamanya misal itu jadi masalah nanti. Jadi ternyata ini menjadi dasar yang menjadi pikiran kenapa cantik itu boleh di awal ditanyakan. Cantik itu boleh, atau tampan atau bukan, mungkin wajah itu boleh pertama kali ditanyakan. Taib. Jadi proses ini kita pahami. Yang kedua harus kita pahami bahwa seseorang yang mau kita nikahi adalah seseorang yang secara psikologis memberikan rasa nyaman sesuai dengan kebutuhan kita. Secara psikologis, pahamilah bahwa wanita itu punya fitrah dasar, laki-laki punya fitrah dasar. Maka apa yang membuat kita bisa merasa nyaman secara psikologis, yaitu perilaku-perilaku yang akan membuat kita merasa berharga sesuai kebutuhan kita. Contoh, laki-laki itu kebutuhannya 2, ya, kebutuhannya 2, perempuan 5, lebih banyak. Kalau laki-laki 2 apa saja? Hadisnya saya kumpulkan, ya, saya simpulkan dari banyak hadis itu. Yang pertama, laki-laki itu punya kebutuhan syahwat, dan itu proses yang normal karena dorongan dari yang namanya hormon biologisnya dari kelenjar pituitari yang matang setelah dia balik menghasilkan hormon testosteron yang mengelola dari sumber makanan, menghasilkan cairan yang penuh di kantong spermanya itu. Dan itu penuh 3 hari sekali. Makanya laki-laki punya kebutuhan akan itu. Jadi dia boleh secara fisik memilih perempuan yang bisa memenuhi hasratnya itu. Tapi yang kedua, kebutuhan psikologis laki-laki, yaitu dia butuh merasa ego dan harga dirinya dipelihara. Makanya hati-hati sama laki-laki yang kalau dia bertaaruf sama perempuan yang kasarnya tidak bisa menghargai laki-laki. Contoh, mungkin dia terlalu dominan. Hati-hati kalau kita merasa kita laki-laki dan ada perempuan dominan, peluang untuk kita nanti dalam tanda kutip dikangkangi, diatur, bahkan punya mertua yang mungkin mertuanya ini ternyata tidak bisa memberikan yang namanya hak kita sebagai mantu, yang itu memimpin keluarga kecil kita, maka itu akan menjadi masalah itu. Ini penting bagaimana kita mendapatkan ke hak-hak itu juga. Jadi kita lihat kira-kira secara ini gimana. Gak penting apakah dia statusnya harus ibu rumah tangga atau dia nanti jadi seorang ibu bekerja, tapi dia mau gak menghargai kita sebagai laki-laki. Itu bisa kita lihat dari pola asuhnya. Tapi minimal kebutuhan itu penting untuk disampaikan. Ya, penting untuk disampaikan. Kita butuh. Jangan sampai nanti harga diri kita terinjak-injak. Bagi laki-laki harga diri itu kayak NKRI, harga mati. Makanya sebagian besar ya rumah tangga kacau itu ketika harga dirinya itu sudah terinjak-injak. Ya, akhirnya ketika harga diri terinjak-injak, bisikan setan itu masuk. Peluang untuk dia mencari yang lain dengan cara yang halal maupun yang haram, membuat dia akhirnya mengabaikan istrinya, begitu. Karena pengalaman saya nanganin kasus selingkuhan, selingkuh itu faktornya banyak dan rumit. Bukan sekedar ada pelakor yang mencoba menggoda si laki-laki, tapi juga faktor dari laki-laki yang lemah imannya, dan faktor perempuan sang istri yang tidak punya magnet yang menghargai kelaki-lakiannya. Contohnya adalah dia tidak memahami kebutuhan dasar laki-laki secara psikologis, yaitu diapresiasi dan dimintakan izinnya. Pernah ada kasus yang saya sedikit agak aneh dan unik ketika ada seorang laki-laki yang nelpon saya, dia ketahuan selingkuh dengan karyawannya. Kemudian dengan PD-nya bilang sama saya, "Ustadz, boleh nggak saya ketemu Ustadz? Tapi saya minta istri saya bawa, dan selingkuhan saya bawa juga." Saya bilang, pede banget nih orang, bawa istri sama selingkuhan. Iya. Saya bilang, nih mau cakar-cakaran bareng gitu, saya jadi pemerhati gitu. Enggak Ustadz, biar Ustadz bisa menengahi gitu. Saya pikir oke lah. Akhirnya janjian di sebuah mall. Nah, akhirnya pertama kali saya bertemu dengan istrinya dan dia. Istrinya bercerita kekecewaan, sakit hatinya selama berumah tangga, bla bla bla. Oke, saya dengarkan. Sampai sudah puas, sang suami bilang, "Ustadz, boleh saya telepon selingkuhan saya gitu."
Saya bilang, wah saya berdebar, saya yang berdebar-debar saya kan. Maksud saya ini bisa berantem, repot juga sih di mall gini. Mana belum jelas siapa yang bayar makanannya gitu. Ini saya mikirin aja tadi. Makanya sebelum bayar dulu itu. Singkatnya adalah benar, saya tuh agak kaget ketika tiba-tiba datang seorang pembawa hijab. Ya mohon maaf gitu, saya tidak menganggap ini sebagai penghinaan. Secara fisik dia wanita yang jauh sekali. Saya pikir pelayan restoran. Tampilannya sangat sederhana. Tiba-tiba dia duduk sambil maafin saya. Si istrinya langsung ngomong, kamu tuh ya gitu. Saya bilang tenang Bu. Ternyata saya kaget. Secara fisik sama istrinya nggak bisa dibandingkan. Istrinya cantik, terawat, saya bilang. Kalau ini ya apa adanya. Saya nggak mau bilang yang lain dari itu kan gitu ya. Ya. Artinya kok mau gitu ya. Sampai laki-laki ini pun bilang udah, saya akan jaga kamu. Udah, bilang. Saya bilang udah mah, tenang mah. Dia bilang istrinya, dia nggak salah, saya yang salah kata dia. Si suami ini jenderal bilang, udah kamu tenang. Saya bilang Ustadz, secara fisik nggak, saya tetap tertarik sama istri saya, tapi saya nggak bisa lepas dia. Saya menjadi laki-laki karena dia, dalam pengertian yang mungkin Ustadz sudah paham. Saya bilang maksudnya gimana? Selama ini kok jadi hening gini, serius banget. Giliran selingkuhan aja serius banget. Ini jiwa-jiwa malambe turah semua nih. Pasti follower semua nih. Follower ya. Bahas selingkuh langsung bengong aja. Oke ya. Jadi dia bilang saya ini Ustadz, dia itu mungkin selama ini nggak tertarik servis, tapi dia itu selalu menanyakan pendapat saya. Dia selalu minta izin sama saya. Misalnya gini, sederhana dia bilang, Mas, aku nanti pas Ramadan, pas Lebaran dapat cuti 4 hari. Menurut kamu aku pulang kampung apa enggak ya? Nanggung juga soalnya. Apa aku kirim uang aja? Apa kata dia? Kamu harus pulang. Orang tuamu butuh kamu, bukan sekedar uang kamu. Oke Mas, aku ikut saran kamu. Dia pulang. Ternyata begitu pulang, orang tua kata senang banget. Dia bilang, Mas, untung aku ikuti saran kamu. Kamu tuh luar biasa. Kamu tuh awesome. Ya, sementara istri bilang kamu tuh asem, kan beda. Kesimpulannya gini, saya tuh baru dapat menangkap. Gak tahu ya Ustaz. Kalau dia tuh selalu nanya pendapat saya merasa berharga. Dia nanya pendapat, istri saya pendapatan, kan beda. Pendapatan saya ini pendapat saya. Makanya sering saya bilang, saya tidak mengatakan bahwa ini menjadi sebuah hujah pembelaan. Wallahi, saya katakan lelaki selingkuh dengan dalih apapun haram. Nggak ada pembelaan, nggak ada mengatakan, karena dia enggak. Tapi cegahlah dari sekarang untuk mensiasati bagaimana caranya supaya tetap jadi laki-laki yang berharga ketika mendapatkan. Artinya apa? Wajar. Di sini saya bilang wajar bukan berarti memaklumi. Wajar kalau ada seorang suami yang menolak kalau istrinya ketinggian dari sisi pendidikan. Wajar itu pengertian gini. Kalau tidak dia menunjukkan penghormatan kepada laki-laki, dibuktikan dari sikap dia dikenali teman-teman, maka akan membuat laki-laki ini minder. Dan itu harga diri laki-laki terinjak-injak. Maka bukan masalah yang akhwatnya S2, S3 atau S9 atau S10 kayak Galaxy itu. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah apakah bisa setelah menikah seperti Khadijah. Khadijah digelari sebagai wanita yang tak pantas dimadu karena dia tahu bahwa setelah menikah statusnya adalah istri dari baginda Nabi, khawatir baginda Nabi terhalang kekawamannya karena dia lebih kaya daripada baginda Nabi. Maka Khadijah pada saat awal nikah langsung menyerahkan seluruh hartanya sambil mengatakan, ini kuberikan engkau yang kelola, aku mendapatkan apa dari yang kau upayakan. Itulah membuat Nabi itu tidak bisa, dalam tanda kutip, tidak bisa move on segera setelah Khadijah wafat, karena begitu kuatnya perasaannya hanya Khadijah yang memenuhi kebutuhan batin. Maka itu juga menjadi isyarat bahwa bagi laki-laki itu mendasari bahwa oke, kalau kita memang tipikal yang merasa sudah nggak punya harga diri dari awal, ya saya gimana Ustaz jomblo udah nggak ada harga diri bisa gitu, dibully mulu Ustaz bisa gitu. Kalau kita merasa udah nggak punya harga diri, ya mungkin beda perkara.
Maka ini penting saya pahami. Oke, berarti dalam banyak hal kita bisa memilih untuk ta'aruf saya, berarti saya harus mencari calon yang bisa menghargai saya. Itu menghargai saya. Maka kita lihat nanti ada prosesnya. Itu dulu. Artinya minimal kebutuhan dasar itu terpenuhi. Fisik tadi sudah penuhi dengan gairah syahwat minimal saat kita bersetubuhinya. Yang kedua adalah secara ini kita bisa mendapatkan yang namanya kepuasan batin. Karena sering saya ingatkan, banyak wanita yang lupa, ini nanti kalau sudah nikah. Banyak laki-laki yang akhirnya tidak mendapatkan penghargaan. Laki-laki itu sederhana, pulang cukup disenyumin dan ditepuk bahunya. Ya, jangan dompetnya tepuk, isinya punya nggak punya gitu. Sama celengan ya gitu ya. Kalau ditepuk keluar jin kan repot ya, tidak. Ya, jadi tepuk bahunya, dan itu ketika seorang wanita mencium tangan itu sebenarnya bentuk penghargaan. Saya selalu ingatkan, cium tangan itu sebenarnya bentuk pemuliaan termasuk penghormatan untuk memberitahu engkau imamku. Cium tangan. Jangan model kayak salaman zaman now, salaman di sini gitu. Ini saya nggak tahu dari mana asalnya ada salaman di sini. Saya bilang, ini cium. Itu bentuk penghormatan laki istri kepada suaminya, cium tangan. Yang kedua adalah kita tepuk bahunya, kita mengapresiasinya, itu bentuk. Misalnya jangan pernah lupakan untuk mengatakan apa? Makasih ya Mas. Hari ini kamu bekerja keras untuk aku dan anak kita. Makasih. Itu membuat laki-laki itu semakin punya energi, besok dia akan melakukan yang terbaik. Makanya saya selalu ingatkan, kadang pagar paling penting membuat laki-laki untuk tidak melirik wanita lain atau net poligami, selain pagarnya adalah keimanan kepada Allah, adalah magnet kita yang memenuhi kebutuhan batin yang tidak bisa tergantikan sama wanita lain. Makanya itu bagi seorang wanita. Nah, itu bab tentang kebutuhan dasar laki-laki. Lanjut. Udah berarti ya. Lanjut nggak? Nah. Yang kedua, ya nanti bulan depan kita bahas di dalam lagi. Yang kedua, sekarang bagi wanita punya kebutuhan dasar 5. Yang kebutuhan dasar ini lebih kepada kebutuhan lebih banyak psikologisnya. Saya urai dengan 5 hal ini supaya cepat. Pertama, dipahami. Yang kedua, dihargai. Yang ketiga, dicintai. Yang keempat, aman. Yang kelima, bernilai. Dipahami, dihargai, dicintai, aman, dan bernilai. 5 hal ini yang akan menjaga wanita itu untuk bisa mendapatkan yang namanya pernikahan yang bahagia. Makanya banyak istri-istri yang akhirnya dengan materi yang diberikan, dengan banyak hal yang diberikan suaminya, ATM yang unlimited, kemana aja main gesek keluar, tapi ini nggak bisa bohong. Makanya kalau kita baca-baca seperti sinetron itu kan banyak, maaf begitu, emak-emak yang misalnya berpenghasilan lebih, suaminya orang kaya, tajir, ya crazy rich itu, tapi ternyata dia akhirnya pakai arisan berondong kan. Bukan sekedar berondong dalam definisi itu sebagai keinginan syahwat saja, tapi ternyata dia tidak mendapatkan 5 hal dari suaminya. Itu harus kita akui. Nanti kita akan bisa memahami 5 hal ini. Seorang laki-laki yang akan mendapatkan 5 hal ini, yang berikan 5 hal ini, memiliki kriteria dan karakter khusus. Dan semua hal itu ternyata bermula dari mana? Dari pola asuh. Makanya sebelum saya bahas tentang nanti ini hadis penutup yang nanti akan kita bahas lanjut depan, sebelum kita bahas hadis Rasulullah mengatakan tunkahun nisa li arba'ah, 4 hal yang membuat orang itu menikahi, tapi ada hadis yang sebagai penutup untuk memahami di luar bahwa seseorang itu baik karena agama, ternyata Rasulullah juga mengingatkan pola asuh itu tidak bisa diabaikan. Dalilnya hadis riwayat Ad-Dailami di mana Rasulullah memberi isyarat. Apa isyarat Rasulullah kepada setiap yang mau nikah? Kata Rasulullah gini, iyyakum wa khadra ad-diman. Hadisnya simpel tuh. Riwayat Ad-Dailami, jauhilah olehmu khadra ad-diman. Khadra ad-diman itu filosofinya gini. Khadra itu dari kata khadir, hijau. Khadra itu tumbuhan hijau, sesuatu yang merekah, mempesona. Diman itu kira-kira kayak tempat pembuangan kotoran, septic tank atau kubangan kotoran. Rasul ingin memberi gambaran gini, jauhilah olehmu sosok yang dikenal ganteng, keren, cantik,
atau mungkin whatever lah, pokok dia kaya atau mungkin berprestasi, tapi dibesarkan di lingkungan yang buruk. Ad-diman itu filosofinya kata para ulama seolah-olah adalah pola asuh masa kecilnya yang buruk. Kenapa hadis ini penting saya sampaikan? Ini yang seringkali tidak dipahami sebagian besar kita. Banyak kita setelah menikah terkaget-kaget. Suami kita kok kasar. Atau suami kita ada yang kaku banget, gak bisa ngomong cinta. Ternyata kita lupa suami kita atau istri kita ini adalah produk dari pola asuhnya di masa kecil. Gak mungkin dia bisa ngomong cinta, ngomong romantis kalau dia sendiri nggak pernah dapat kalimat itu di masa kecilnya, isi kepalanya nggak ada. Ini penting saya sampaikan. Dia nggak mungkin ya mengucapkan puisi-puisi cinta. Sekalinya dia lakukan, itu pun kadang error. Dia kirim puisi, totonya puisi Khalil Anwar, Pangeran Diponegoro. Alah, ini kan puisi mas. Iya. Maksudnya apa nih? Kamu ngajak perang kan? Gitu. Aku mau romantis deh, romantis kayak gini, gitu kan? Tadinya romantis jadi tragis kan? Kenapa? Karena ternyata dia nggak tahu, nggak bisa membedakan mana yang sejatinya kebutuhan dasar puisi bagi wanita. Kalau saya aja kadang-kadang kalau misalnya saya lagi bertamu di rumah di rumah adik saya misalnya, ya karena saya alhamdulillah punya ibu yang sering kali berkata, jadi kalau di rumah adik saya kadang-kadang adik saya bawa minuman, nih ada istri saya, terus saya bilang, ini apa nih dek? Teh manis. Oh, ke rumah saya nggak bisa nih teh manis. Emang kenapa? Soalnya manis istri saya doang. Ya misalnya gitu ya, itu istri saya bisa aja gitu ya. Kita tahu yang dibutuhinnya, tapi ada nggak suami yang kayak gini yang nggak bisa? Ada. Tapi kita harus pahami, dia bukan berarti nggak baik, tapi dia bisa jadi nggak terbiasa. Jadi nggak terbiasa aja. Makanya kenapa nanti salah satu kenapa dalam konteks ta'aruf itu kita termasuk mengenal pola asuh. Termasuk di situ kita kenal kedekatan dengan ibu, kedekatan dengan ayah, bagaimana hubungan dia dengan keluarganya. Jadi ta'aruf itu bukan sekedar tentang dia, tapi tentang orang-orang di sekitar dia. Maka itulah yang disebut mampu mengenali dia. Kita punya ilmunya. Oke, dia ini dekat sama ibunya. Laki-laki dekat dengan ibunya berpeluang besar menjadi laki-laki yang peka dan empati. Peka dan empati. Perasaan wanita dia halus, dia peka karena dia dilatih oleh ibunya. Ternyata dia bukan hanya dekat dengan ibunya, dia juga hubungannya baik dengan ayahnya. Maka dia mudah-mudahan jadi laki-laki yang tegas, pemberani, karena ayah menularkan karakter kelaki-lakian. Jadi nanti kita akan pelajari hal ini. Ya, termasuk pola bagaimana hubungan dia dengan adik dan kakak. Taib. Ini sekedar untuk pengantar kita di bulan depan bagaimana mengenai dan memilih pasangan di bab kedua, yaitu mencoba untuk mendapatkan gambaran utuh sehingga kita bisa menimbang bagaimana sejatinya proses ta'aruf yang benar di dalam Islam. Baik, aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.